Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sofia Protoaini dengan NIM 430402300098. Nah, video ini aku buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Positif yang diampu oleh Ibu Kuroto Ayun, MPSI Psikolog. Nah, di sini aku akan bahas tentang sesuatu yang relevan di kita-kita nih. Penasaran? Simak terus videonya ya. Nah, pernah nggak sih kamu disakitin sama seseorang, entah itu dari teman, sahabat, pasangan, atau bahkan dari keluarga kamu sendiri? Dan rasa sakitnya tuh nggak cuma saat kejadian itu terjadi aja, tapi terus-menerus ke bawah. Terus bikin kita ingat, bikin hati kita jadi sesak, emosi jadi naik turun, dan kadang jadi ngerasa capek banget secara mental. Tapi gimana kalau aku bilang sebenarnya memaafkan itu bukan soal melepaskan pelaku dari kesalahannya, tapi melepaskan diri kita sendiri dari rasa sakit itu. Nah, hari ini kita akan bahas dan kulik lebih dalam terkait dengan forgiveness atau pemaafan dari sudut pandang psikologi positif. Nah, menurut Robert Enright, pemaafan adalah sebuah keputusan sadar dan juga sukarela untuk melepaskan emosi-emosi negatif, seperti rasa dendam, kebencian, atau keinginan kita untuk membalas. Tapi, tidak berhenti sampai di situ aja. Kita juga diajak untuk mengembangkan rasa empati, kasih sayang, bahkan rasa cinta terhadap orang yang pernah menyakiti kita. Nah, hal ini kedengarannya berat banget ya, tapi justru di situ tuh letak kekuatannya. Karena fokusnya bukan pada pelaku, tapi pada diri kita sendiri sebagai proses penyembuhan. Nah, selain itu, Worthington juga menjelaskan bahwa terdapat dua jenis pemaafan. Yang pertama, decisional forgiveness, yakni keputusan untuk berhenti menyimpan dendam. Kemudian yang kedua adalah emotional forgiveness, yakni proses untuk melepaskan kemarahan dan menggantinya dengan rasa empati, yang mana tentunya membutuhkan waktu dan juga usaha. Nah, kata Worthington, forgiveness is not forgetting, it's way to heal yourself. Nah, ternyata manfaat memaafkan itu nggak cuma terasa secara psikologis aja, tapi juga berdampak ke tubuh kita. Nah, menurut penelitian secara fisik, orang yang mempraktikkan pemaafan cenderung memiliki tekanan darah yang lebih stabil. Kemudian, orang yang memaafkan juga tidurnya lebih nyenyak dan juga memiliki sistem imun yang lebih kuat. Nah, dalam penelitian, memaafkan juga bisa membantu untuk mengurangi rasa stres yang berkepanjangan dan berpotensi untuk melemahkan sistem saraf tubuh kita. Kemudian, secara psikologis, pemaafan ini juga bisa membantu kita untuk menurunkan gejala stres, terus gejala kecemasan, bahkan gejala dari depresi. Nah, yang lebih penting lagi, pemaafan bisa meningkatkan rasa syukur dan juga kesejahteraan batin. Nah, orang yang mampu memaafkan biasanya juga merasa lebih damai, kemudian gak mudah untuk terbawa emosi negatif, dan lebih mampu untuk menjaga hubungan yang sehat. Jadi, pemaafan itu bukan cuma nilai moral, tapi bisa jadi bagian dari proses penyembuhan aktif untuk kesehatan mental dan juga fisik kita sendiri. Nah, kalau aku boleh jujur nih, aku sendiri pernah mengalami hal-hal yang cukup berat. Waktu itu aku sempat kecewa dan juga merasa terluka oleh seseorang yang masih menjadi bagian dari keluarga aku sendiri. Rasanya benar-benar menyakitkan sampai aku itu memilih untuk nggak bertemu lagi sama orang itu. Nah, yang paling berat justru bukan hanya emosinya aja, tapi efeknya ke diri aku sendiri. Aku jadi orang yang mudah lelah, kemudian merasa sensitif, gampang untuk menangis, dan juga ingin menghindari dari semua-semua hal yang berhubungan atau harus bertemu dengan orang itu. Jadi rasanya pengen ngurung diri aja. Tapi setelah aku belajar tentang forgiveness, khususnya dari teorinya Robert Enright, aku mulai coba untuk menerapkannya sedikit demi sedikit. Memang gak mudah teman-teman, tapi seiring dengan berjalannya waktu, aku sendiri mulai merasakan sesuatu yang berubah. Rasa kecewanya tadi memang belum hilang untuk sepenuhnya, tapi aku jadi lebih tenang. Kemudian aku juga lebih bisa untuk menerima dan lebih berdamai dengan keadaan. Aku sadar, memaafkan ini bukan berarti membenarkan perilaku tersebut, tapi itu menjadi cara aku untuk membebaskan diri sendiri dari beban yang selama ini menahan aku. Dan ternyata rasanya luar biasa. Perlahan-lahan hatiku sendiri terasa jauh lebih ringan dan juga lebih bisa berdamai.
Kalau kamu juga lagi ada di fase yang sama kayak aku tadi, ada nih satu pendekatan yang bisa kamu coba, yakni model Rich dari Worthington. Nah, terdapat 5 langkah yang bisa jadi panduan sederhana untuk belajar mulai memaafkan. Yang pertama ada recall, yakni ingat kembali kejadian yang menyakitkan itu secara jujur. Kemudian yang kedua ada empathize, yakni coba untuk melihat dari sudut pandang pelaku. Hal ini bukan untuk membenarkan perilaku tersebut, tapi untuk memahami. Yang ketiga ada altruistic gift, yakni sadari bahwa kamu juga pernah nih berharap untuk dimaafkan. Jadi maaf ini bisa jadi hadiah. Kemudian yang keempat, commit, yakni buat keputusan untuk memaafkan secara sadar. Dan yang terakhir adalah hold on, di mana pegang teguh keputusan itu walaupun rasa sakit masih kadang muncul. Nah, kamu bisa mulai pemaafan dengan menulis jurnal, refleksi pribadi, atau bahkan meditasi pemaafan. Yang penting adalah proses ini dilakukan secara pelan-pelan, tapi nyata dan juga pasti. Nah, jadi memaafkan itu bukan berarti kamu melupakan dan juga bukan demi orang lain aja, tapi ini soal kamu sendiri, soal kita yang memilih untuk bebas dari luka dan juga emosi-emosi negatif yang menahan kita selama ini. Nah, ingat, kamu itu berhak untuk merasa damai dan juga memaafkan ini bisa jadi salah satu jalannya. Nah, kalau menurut kamu video ini bermanfaat, yuk bagikan ke orang lain yang sedang dalam proses healing juga. Siapa tahu video ini nanti bisa menjadi langkah awal mereka untuk pulih. Terima kasih sudah menonton, dan ingat, forgiveness is a choice, and that choice is yours. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.